pernah sedekah 2 triliun? Kayaknya lihat uang segitu juga belum. Mau sedekah sebanyak itu? Di Ramadan ini, semua bisa. Caranya, rutin sedekah 100.000 di 10 malam terakhir. Insya Allah, salah satunya pas malam 1000 bulan. Sedekah kita saat itu akan dikalikan 1000. Plus ikhlas maksimal, nilainya dikali 700. Mau banyakin berkah? Banyakin lagi sedekahnya yuk. Baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ramadan Berbagi. Wah, barusan ada video menarik banget tuh, Kang Setiadi. Mau donasi 2,1 miliar, 2,1 triliun. Artinya donasi itu nggak mesti ribet sekarang. Betul, tuh ya. bahkan yang tadi disajikan pun caranya adalah kita cukup donasi 100.000 per hari di 10 malam terakhir Ramadan, dan nanti kalau misalnya dapat malam Nuzulul Quran itu akan dikali atau dilipat gandakan pahalanya, jadi totalnya kayak 2,1 triliun. Amin. Mudah-mudahan kita selain mendapatkan malam Lailatul Qadar di menjelang 10 Ramadan terakhir, kita mendapatkan pahala yang insya Allah tentunya pahala ini membahagiakan orang-orang sekitar kita. Nah, betul sekali Kang Setiadi. Dan dari tadi kita bicara soal donasi, soal berbagi. Alhamdulillah nih Kang Setiadi, kita sudah terhubung dengan salah satu organisasi yang bergerak di bidang donasi atau social movement. Ini ada dari teman kita dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kita sapa aja dulu, gimana Kang Setiadi? Boleh ya? Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, ini adalah Kak Nur Kayati atau yang biasa dikenal dengan panggilan Kak Aya ya? Iya betul Baik, Kak. ini adalah tim admin daripada ACT Aksi Cepat Tanggap Kota Bekasi. Jadi Aksi Cepat Tanggap itu yang seperti kita ketahui ya, bahwa juga sudah kerjasama nih dengan Badar TV. Kita juga tiap hari mempublikasikan untuk pemirsa Badar TV di rumah untuk berdonasi. Tapi selebihnya akan tentang atau akan lebih detailnya informasi itu bagaimana, kita akan dengarkan langsung dari Kak Aya. Oke. Kak Aya, sebelumnya kita mau tahu nih Kak, sejarah singkat dari ACT ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sejarah-sejarahnya nih Kak Aya. Oke, sejarah singkatnya aja ya. ACT itu sebenarnya kegiatan dari awalnya adalah dari tahun 2004, tepatnya pada saat bencana tsunami Aceh ya, itu di 2004 akhir, itu ACT Aksi Cepat Tanggap sudah mulai menjalankan tugasnya, menjalankan pekerjaan itu. Kemudian di tahun 2005, tepatnya di bulan April, yaitu tanggal 21, itu ACT sudah diresmikan sebagai sebuah yayasan yang mempunyai badan hukum gitu, termasuk sehingga ACT sudah resmi gitu ya, resmi berdiri pada tanggal 21 April tersebut gitu. Nah, kegiatannya apa saja? Pada saat awalnya ACT itu hanya fokus kepada penanganan bencana alam gitu, kemudian sampai recovery-nya ya gitu, karena kalau misalnya bencana alam hanya ditangani pada saat bencana alam saja itu kan masih kurang gitu ya, karena setelah proses bencana alam selesai itu kan tetap harus ada recovery-nya juga, membangun rumah kembali dan kemudian menjalankan gimana caranya perekonomian hidup kembali. Nah, di situ ACT berperan di situ gitu. Kemudian seiring waktu berjalan, ACT tidak hanya fokus kepada bencana alam saja gitu, tetapi juga kepada kegiatan-kegiatan lainnya, pemberdayaan masyarakat, kemudian bahkan spiritual dalam hal ini misalnya kurban, zakat, wakaf. Nah, ACT juga mengelola itu gitu. Jadi tidak hanya fokus di bencana alam saja, termasuk sampai saat ini pun ACT juga sudah bukan hanya di Indonesia saja gitu ya, tapi juga di lingkup global gitu. Alhamdulillah baru saja dibuka cabang Gaza di Palestina gitu sampai saat ini. Itu sih kurang singkatnya ya. Masya Allah, sudah buka cabang ACT di Gaza Palestina. Mantap banget ya. Oke, Kak Aya, itu kan tadi kalau skup lebih meluasnya nih Kak. Kalau di Kota Bekasi sendiri Kak Aya, kira-kira itu anggotanya ada berapa, dan backgroundnya itu mereka apa sih? Apakah memang mereka fokus saja di ACT atau mereka masih sempat meluangkan waktunya ketika di kesibukan mereka pribadi gitu? Oke, baik. Kalau di cabang Kota Bekasi sendiri, alhamdulillah kita sudah mulai buka di cabang Bekasi kan dari Februari tahun lalu ya. Jadi baru hitungannya 1 tahun lah, 1 tahun. Kita tim organik, artinya tim organik itu yang memang terhitung sebagai karyawan, itu saat ini adalah 8 orang yang aktif. 8 orang saja itu terhitung aktif, kemudian selebihnya relawan. Nah, relawan ini
tergabung di Masyarakat Relawan Indonesia namanya. Untuk cabang Kota Bekasi sendiri, relawannya ada 200-an lebih, itu yang terdata ya. Yang tidak terdata itu masih banyak juga gitu. Nah, kemudian untuk background-nya seperti apa? Untuk yang relawan tadi background-nya macam-macam, ada yang sekolah, ada yang kuliah, bahkan ada yang sambil kerja juga banyak gitu. Jadi memang kita tidak membatasi, artinya kita memberikan kesempatan kepada sahabat kita di luar, kepada saudara-saudara kita di luar yang ingin berpartisipasi di bidang kemanusiaan, kita memfasilitasi gitu. Tinggal disesuaikan silahkan waktunya seperti apa gitu sih gitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali gitu yang berpartisipasi di ACT ini seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang karyawannya memang yang fokus di sini ya, fokus di ACT saja, tidak ada pekerjaan sampingan karena kan kita memang always on gitu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam seperti itu sih Kak. Oh gitu ya, jadi memang ada yang standby ya kayak ya. Jadi keren-keren banget di sini tuh relawannya, baik itu dari mahasiswa juga, golongan umum juga, luar biasa. Baik Kak Aya, kita ingin tahu juga nih di bulan Ramadan ini ada kegiatan apakah yang saat ini sedang berjalan? Kegiatan Ramadan, alhamdulillah kita dari awal Ramadan bahkan sebelum Ramadan itu ada namanya gerakan sedekah pangan Ramadan. Jadi apa itu gerakan sedekah pangan Ramadan? Kita setiap hari berbagi paket makan ya, paket makanan, entah itu bentuknya beras, air minum, paket sembako atau bahkan makanan siap saji atau bahkan takjil gitu. Nah, seperti halnya setiap hari kita ada berbagi nasi untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang masih kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Bahkan untuk sekedar berbuka pun mereka terkadang masih sulit gitu untuk memenuhinya gitu. Akhirnya di sini kita mengajak sahabat semuanya, mengajak sahabat dermawan gitu untuk berbagi, kemudian disitulah kita turun, kita berbagi makanan siap saji untuk saudara-saudara kita di sana. Dan kemarin sama hari ini sih kita menurunkan armada food truck namanya. Jadi armada food truck itu adalah armada yang dimana di situ memasak, armada berjalan gitu ya, bentuknya seperti truk gitu, truk berjalan, dapur berjalan gitu, di situ memasak, kemudian langsung pada sore harinya dibagikan untuk saudara-saudara kita untuk berbuka puasa, kurang lebihnya seperti itu. Dan insya Allah sampai akhir Ramadan kita masih terus menjalankan program tersebut. Amin. Semoga lancar ya kayak. Nah, banyak banget programnya nih Kang Setiadi, dan apa ya? Dari seluruh program itu rata-rata kalau saya dengar tadi itu tuh bikin nyes, aduh kok ini orang ada sih yang kayak gini, baik banget gitu loh, kok mereka bisa sih standby untuk membantu. Nah Kak Aya, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang menggerakkan diri Kak Aya dan juga teman-teman ACT Bekasi, Kota Bekasi untuk untuk tergabung ataupun untuk melakukan dan untuk berkumpul membantu sesama gitu, apa Kak? Mungkin kalau dari saya pribadi sih lebih kepada mengingat hadis Rasulullah yang dimana sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Jadi ketika kita, dari saya pribadi misalnya saya ingin bermanfaat untuk orang lain, gimana caranya gitu. Ketika saya mau punya harta, mungkin bisa saja saya membagikan harta saya kepada saudara-saudara saya di luar sana. Tapi kemudian Allah memberikan saya kesempatan adalah dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi pikiran. Nah, dari situlah gitu. Kemudian saya mencoba untuk memaksimalkan apa yang saya punya untuk berbagi kepada saudara-saudara di luar sana. Mungkin itu sih satu hadis itu saja rasanya sangat menambah mengecas diri saya gitu ketika lagi kok rasanya capek banget gitu ya kerja gitu. Tapi kemudian ketika ingat hadis itu langsung semangat lagi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Termasuk ketika melihat saudara-saudara di luar sana yang masih kesulitan gitu ya. Kadang rasanya ya Allah pengen bantu tapi gimana caranya. Nah mungkin di sinilah kita bisa berbagi seperti itu, bisa membantu mereka gitu. Keren ya, artinya kita punya rasa kepedulian ini dan tentunya diiringi dengan semangat tadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, tidak hanya rasa yang ditumbuhkan tapi ACT ini sesuai dengan namanya ya, ACT Act. Mereka langsung melakukan. Jadi ada ya memang udah dieksekusi gitu jadinya. Keren. Berbicara dengan ACT Indonesia nih Mbak, aksi cepat tanggap Indonesia di mana para rekan relawan dengan sigap membantu masyarakat yang membutuhkan. Kak, kita mau tahu dong, ada apakah momentum yang sangat berkesan dan terus teringat hingga saat ini gitu ketika melakukan aksi tolong menolong saudara kita yang membutuhkan?
kalau yang berkesan sebenarnya banyak ya yang berkesan ya gitu. Dan di sini posisinya karena yang itu tadi saya masih agak jarang nih turun ke lapangan gitu. Tapi kemudian beberapa kali pernah ke lapangan juga, pernah langsung bertemu dengan saudara-saudara kita di luar sana. Itu pernah satu kali saya mengunjungi salah satu rumah saudara kita gitu ya. Di sana saya sedih. Di sana itu dia bilang begini. Saya dari pagi belum makan, Mbak, gitu. Saya dari pagi belum makan, istri saya juga belum makan. Saya hanya punya satu mie instan yang dimana ini mau kita masak, mau saya bagi berdua dengan istri saya. Saya tidak punya beras, tidak punya yang lainnya, saya hanya punya satu mie instan ini. Kalau saya makan hari ini, saya belum tahu besok apakah bisa makan atau tidak, gitu. Dan kemudian di situ hati saya rasanya, ya Allah, sedih sekali gitu. Bahkan untuk makan hari ini saja mereka hanya punya itu gitu. Dan kemudian alhamdulillah pada saat itu kita ke sana mengantarkan sembako gitu ya, mengantarkan sembako untuk mereka setidaknya bisa untuk bertahan selama beberapa hari. Nah, beliau ini adalah seorang tukang pijat disabilitas yang dimana sebelum pandemi mungkin punya penghasilan gitu, tapi kemudian setelah masa pandemi kan orang-orang juga nggak ada yang mau pijat gitu ya, akhirnya nggak punya penghasilan sama sekali. Dan ya itu tadi yang terjadi adalah dia masih berpikir-pikir apakah mie instan ini mau dimakan hari ini atau tidak. Kalau dimakan hari ini besok tidak punya makanan lagi. Mungkin itu terlihat sederhana, tapi bagi saya itu sangat sedih gitu ya, maksudnya untuk makan saja mereka masih sangat sulit gitu. Nah di situ salah satu kisah yang berkesan untuk saya sih gitu, menurut saya di itu gitu. Luar biasa. Wah. Kita juga terharu mendengarnya. Sama Kang Setiadi, bayangin cuma punya satu Indomie mau dimakan, tapi kepikiran buat besok nggak dimakan, lapar. Aduh, merinding saya. Iya. Baik. Oke, Kak Aya, tentunya kita juga mengharapkan semua pemuda di Kota Bekasi dan seluruh Indonesia punya jiwa atau rasa empati dan juga simpati yang sama seperti kawan-kawan ACT. Oke, kalau kayak gitu kita ingin, ada nggak sih yang ingin disampaikan oleh Kak Aya untuk harapan-harapan untuk pemuda-pemuda di Kota Bekasi mungkin pada khususnya dan juga untuk pemuda Indonesia pada umumnya? Silakan Kak. Harapannya adalah yang pertama sih harapan sama Allah ya. Harapan sama Allah adalah semoga Allah kuatkan gitu. Allah kuatkan kita semuanya. Allah kuatkan kita untuk bisa terus berjuang gitu, untuk bisa terus berjuang membantu saudara-saudara kita di luar sana yang memang masih membutuhkan bantuan kita gitu. Kemudian harapannya juga adalah untuk saudara-saudara kita yang memang mempunyai kelebihan harta ataupun kelebihan waktu, tenaga, ayo kita berpartisipasi gitu. Kita membantu, saling membantu, dan itu tadi, bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat gitu kan. Saya balik lagi ke situ, harapannya adalah saudara pemirsa semuanya gitu, kita bisa saling merangkul, kita bisa saling membantu satu sama lain. Seperti itu mungkin harapannya, singkat saja ya. Yap, baik, terima kasih banyak nih Kak Aya, dan semoga teman-teman di ACT semua sehat terus sehingga punya semangat yang sama untuk tetap terus berbagi. Oke, Kak Aya, boleh gak minta tolong Kak Aya untuk mengajak pemirsa Badar TV di rumah untuk berdonasi, karena setiap hari di penghujung acara biasanya ini tugasnya host nih untuk ngajakin untuk berdonasi, tapi karena sekarang ada orang ACT-nya langsung, mangga silakan. Oke. Tadi sih di awal sudah ditampilkan video yang sangat menarik ya, bahwa di 10 malam terakhir adalah salah satunya ada malam Lailatul Qadar, yang dimana setiap amalan yang kita lakukan, setiap amalan kebaikan, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya di situ. Nah, maka di situ kesempatan baik untuk kita, kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, salah satunya adalah memperbanyak sedekah gitu, karena kita tidak tahu di malam yang mana akan turunnya Lailatul Qadar tersebut itu. Maka pemirsa dimanapun berada, ayo kita sedekah gitu ya, mulai dari malam ini sampai malam akhir Ramadan nanti, bahkan kalau bisa sampai di akhir Ramadan terus tingkatkan sedekahnya. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kemudian sedekah-sedekah donasi yang kita tunaikan, yang kita keluarkan, Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Untuk sedekahnya bisa langsung ke website di bekasi.indonesiadermawan.id gitu. Tunaikan sedekah terbaik, karena sebaik-baik sedekah adalah memberikan sedekah yang terbaik, memberikan harta yang terbaik gitu. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya di sedekah terbaiknya di 10 malam hari terakhir ini gitu. Itu saja. Semoga dan satu lagi, semoga sedekah itu bisa terus bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Aya, makasih banyak nih Kak udah berbincang-bincang dengan kami dan juga sobat pemirsa Badar TV di rumah. Ya tentunya apapun yang diharapkan tadi oleh Kak Aya dan juga kita semoga bisa menjadi kenyataan ya Kak ya. Amin. Karena jujur memang butuh banget orang-orang yang seperti teman-teman ACT ini Kang Setiadi, yang tetap peka dengan derita lingkungan kayak gitu loh. Mantap. Baik, terima kasih Kak Aya atas waktunya. Ya, makasih Kak Aya atas waktunya. Semoga sehat terus. Sampai jumpa lagi nanti kapan-kapan. Boleh ya main ke sini, kita langsung ngobrol langsung deh, nggak usah virtualan biar lebih kerasa gitu feel-nya. Iya betul. Oke, kalau gitu Kak Aya dan juga pemirsa Badar TV di rumah, alhamdulillah segmen kedua ini sudah selesai dan kita akan kembali lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.